kecil untuk belajar ke ustadz yang Kristen, gitu. Pastor. Ustadz tadi mengatakan kepada Ma'ruf karena yaqul lahu kul thalithu thalatha. Si guru tadi mendikte si Ma'ruf untuk mengatakan bahwasannya Tuhan itu ada 3. Karena itu keyakinan penganut agama Kristen, Tuhan itu ada 3. Fa yaqulu Ma'ruf bal huwal wahid. Ma'ruf dari kecil sudah tahu Allah itu satu, bukan 3 kata Ma'ruf, tapi 1. Fayadribuhu fayahrub, dipukul jerotan sama si ustaz tadi, fayahrub, Ma'ruf ini berlari akhirnya. Nah, ketika Ma'ruf pergi meninggalkan rumahnya, akhirnya orang tuanya sedih. Orang tuanya mengatakan, tolong sampaikan kepada Ma'ruf dengan agama apa saja, yang penting dia kembali ke rumah, kami akan mengikutinya. Akhirnya Ma'ruf kembali ke rumah, orang tuanya masuk agama Islam. Nah, jadi ini termasuk cerita bahwasanya kadang anak itu menyelamatkan orang tuanya, kadang anak menyelamatkan orang tua. Luar biasa, Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi ini dikenal di kalangan beliau, bahkan di satu level dengan beliau sangat dikenal. Diriwayatkan bahwasanya Sufyan bin Uyainah, beliau ketika dikunjungi oleh orang-orang Baghdad, Sufyan bin Uyainah berkata, "Ma fa'ala dzakal habru alladhi fikum bi Baghdad." Kata Sufyan, apa yang dilakukan ulama yang sekarang ada di Baghdad? Orang Baghdad tadi bertanya, "Man huwa?" Siapa yang kau maksud wahai Sufyan? Sufyan menjawab, "Abu Mahfud Ma'ruf Al-Karhi." Ma'ruf yang aku maksud. Qulna bi khair. Kami katakan, kata orang Baghdad tadi, "Bikhair, alhamdulillah, Ma'ruf." Apa kata Sufyan? La yazalu ahlu tilkal madinati bi khairin ma baqiya fihi. Kata Sufyan, orang Baghdad akan selalu dalam keadaan khair selagi Ma'ruf ada bersama mereka. Orang Baghdad, kata Sufyan bin Uyainah, akan selalu dalam keadaan khair, baik agamanya selagi Ma'ruf ada bersama kalian. Itu pujian dari Sufyan bin Uyainah untuk Ma'ruf Al-Karhi. Qil, diriwayatkan Ma'ruf Al-Karhi pernah suatu hari ata rajulun bi asyrati dananir ila Ma'ruf. Ada orang membawa 10 dinar kepada Ma'ruf, dihadiahkan kepada Ma'ruf di satu tempat. Famarra sa'ilun fanawalahu iyaha. Baru orang tadi memberi 10 dinar, yang ngejuk tadi udah berlari, datang ada orang yang minta. Langsung sama Ma'ruf 10 dinar tadi dikasihkan sama yang minta. Di tempat yang sama. Di tempat yang sama ada orang yang ngasih uang banyak, 10 dinar banyak. Yang langsung ada yang minta dikasih sama Ma'ruf Al-Karhi di tempat yang sama, tanpa dia kurangi apa yang diberi oleh orang tadi. Cerita yang sama pernah kita dengar dari ini juga terjadi pada Abu Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasadi. Kita sering mendapatkan cerita bahwa saja pernah suatu hari beliau lagi di Masjidil Haram, iktikaf, ada orang datang bawa duit, tas katanya, atas plastik. Bawa duit ngasih ke Abu Muhammad seplastik duit tadi. Belum beliau hitung, belum beliau buka. Setelah orang memberi tadi pergi, datang orang minta, langsung seplastik itu diinjek sama yang minta itu. Tanpa dihitung atau dikurangi dikit-dikit, tidak. Dapat langsung diberikan lagi. Karena orang-orang seperti ini tahu ketika mereka diberikan rizki, mereka diberikan uang lebih oleh Allah, mereka tahu ini titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tahu ini hanya perantara, mereka itu hanya wasilah dari Allah untuk hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qassa insanun syariba Ma'ruf. Pernah tukang cukur lagi nyukur rambut Ma'ruf. Pas nyukur bagian kumis, si tukang cukur ini mendapati Ma'ruf mulutnya itu qomat kamil, tidak pernah berhenti berzikir. Kaifa akus, kata yang tukang cukur tadi, mantep dulu, jangan gerak. Jadi saking tidak mau lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala, waktu nyukur di salon istilahnya begitu, mulutnya qomat kamil, zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Ma'ruf, anta ta'mal wa ana a'mal. Anta ta'mal wa ana a'mal. Kata Ma'ruf, ente lagi begawi, ana juga lagi begawi. Ana begawinya apa? Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan dari
seseorang yang bernama Muhammad bin Mansur, muridnya Ma'ruf. Beliau berkata, kuntu inda Ma'ruf. Aku, kata beliau, kata Muhammad tadi, lagi sama Ma'ruf. Thumma ji'tu wa fi wajhihi athar. Aku mendapati Ma'ruf ini ada bekas luka di mukanya. Ya, ada bekas luka di mukanya. Bingung si murid tadi. Tanya kepada Ma'ruf, kenapa? Kenapa muka antum, wahai guru? Sal amma yakni, atau gurunya tadi tanya yang lain, enggak usah tanya masalah ini. Masih murid tadi maksa nanya, ngapa guru muka antum itu? Apa khawatir? Fataghayyara wajhu, maka berubah muka Ma'ruf. Tsumma qala, kemudian Ma'ruf mengatakan, shallaitu al-barihata wa madaitu fatuftu bil bait wa ji'tu li ashraba min zamzam fazaliqtu fa asaba wajhi hada. Kata Ma'ruf, karena kau maksa, dijawab, aku semalam ini tanya subuh, semalam aku sholat di depan Ka'bah. Ini di Baghdad beliau ini. Beliau lagi di Baghdad ini. Semalam aku sholat di depan Ka'bah. Wajitu li ashraba min zamzam, dan aku pas lagi nak minum air zamzam, zalitu, kepleset, akhirnya nyampak, kata Rasul. Jadi luka ini habis nyampak semalam di Masjidil Haram. Ini kejadiannya subuhnya di Baghdad. Baghdad, Irak, jauh Irak kamu ke Masjidil Haram itu. Kalau dulu mungkin 1 bulan, kalau perjalanan dulu. Ini semalam. Jadi beliau ini termasuk ashabul khutwah. Ulama, imam, seperti Imam Qushairi itu ada mengategorikan, ada beberapa ulama yang terkenal dengan ashabul khutwah. Apa itu ashabul khutwah? Mereka itu sama Allah dipersingkat atau diperkecil muka bumi ini kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya Ma'ruf. Mereka di malam hari sholat di Mekah, besok subuh udah di Baghdad. Kadang mereka malam hari sholat di Madinah, besok subuh sudah di kota mereka. Dan ini banyak terjadi kepada para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang murid bertanya kepada Ma'ruf, wahai Ma'ruf, wahai guru, aku pernah mendengar kau itu bisa jalan di atas air, bisa jalan di atas banyu. Kata Ma'ruf, ana tidak bisa jalan di atas banyu. Cuman kalau ana lagi berjalan, kemudian ada sungai, ujung dari seberang itu mendekat ke hadapanku. Jadi ana cuma melangkah selangkah. Jadi sungai itu dipersempit oleh Allah, kata Ma'ruf. Jadi dikasih tahu. Jadi ana bukan jalan di atas air, kata Ma'ruf. Tapi ketika ana ingin nyeberangi sungai, ujung dari sungai itu bagian ulu misalkan itu mendekat ke hilir. Jadi beliau cuma cukup selangkah sudah ada di seberang ulu sana. Itu yang dikatakan oleh Ma'ruf Al-Karhi. Dan jelas mereka ulama seperti ini ketika menceritakan karomah mereka bukan untuk bangga-banggaan, bukan tapi memang mereka sudah dapat izin. Jadi ada sebagian ulama itu yang mendapatkan izin dari Allah, dari Rasulullah SAW, dan daripada guru-guru mereka boleh menceritakan karomah mereka. Udah dapat izin, dan artinya kalau udah dapat izin hati mereka tuh bersih sudah, tidak bakal goyang hati mereka, baik dipuji, baik banyak pengikutnya, atau tidak dipuji dan tidak banyak pengikutnya, sama udah hati mereka itu, mau dipuji atau tidak, hati mereka itu sama, mau dicium tangannya atau ditampar mukanya, itu hati yang luar biasa tuh, sama. Nah, jadi ketika mereka menceritakan karomah mereka, tidak harap pujian, dan mereka menceritakannya kepada murid-murid mereka. Hati seperti orang Ma'ruf Al-Karhi itu tidak bakal berubah. Diriwayatkan beliau mengatakan ma'ubali imra'atan ra'aitu aw ha'ita. Kata beliau, aku tidak peduli sudah yang aku lihat di depanku ini perempuan atau dinding. Artinya sama. Ketika beliau melihat perempuan itu sama seperti beliau melihat dinding. Hati wong enca ini kan berarti hawa nafsunya sudah hilang, syahwatnya sudah habis, setan sudah tidak ada lagi pada diri mereka. Jadi mereka melihat dinding sama melihat betina itu sama-sama tidak tergerak hati mereka, tidak tertarik sama sekali. Hati yang seperti ini ketika menceritakan karomah ini, karomah itu tidak masalah, karena hati mereka sudah bersih, jauh dari hawa nafsu. Diriwayatkan bahwasanya kuburan Ma'ruf ini tiryaqul mujarrab. At-tiryaq al-mujarrab, kuburan beliau adalah obat untuk orang yang punya penyakit. Kuburan beliau adalah obat untuk orang yang punya hajat. Jadi
termasuk kuburan yang sering diziarahi dan sering mendapatkan orang ketika ziarah kepada kuburan tersebut hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kuburan Ma'ruf Al-Karhi dan banyak ulama-ulama yang lain. Qabruhu yuzar, qabruhu teriak mujarrab, kuburannya adalah tempat untuk doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kuburan, sekali lagi, tapi karena orang yang ada di dalam kuburan tersebut. Bukan karena kuburan, tapi karena Ma'ruf Al-Karhi, kuburan Syekh Abdul Qadir Jailani diziarahi, hajat makbul di situ, bukan karena kuburan, tapi karena ada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, maqam Al-Imam Husain bin Ali bin Abi Talib di Mesir. Itu diriwayatkan semua hajat kalau kita panjatkan kepada Allah di tempat Al-Imam Husain bin Ali bin Abi Talib di Mesir, itu hajat pasti dikabulkan oleh Allah. Dan itu termasuk mujarrabat yang disaksikan oleh orang-orang Mesir. Mereka kalau punya hajat itu ziarah Imam Husain bin Ali bin Abi Talib. Mereka panjatkan hajat mereka, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena kuburannya, tapi karena orang yang ada di dalam kuburan tersebut. Min kalamihi, termasuk daripada nasihat atau daripada kalam-kalam hikmah Ma'ruf Al-Karhi. Beliau mengatakan, waja'at sa'idatun faqalat a'tuni syai'an uftiru alaih fada'aha Ma'ruf faqala ya ukhti sirrullahi afsyaitihi wa ta'mudina an ta'ishi ilal lail. Pernah suatu hari datang kepada Ma'ruf perempuan, dan perempuan tadi meminta, wahai Ma'ruf, berikan aku sesuatu uftiru alaih, untuk aku berbuka di hari ini. Dipanggil sama Ma'ruf. Apa kata Ma'ruf? Ya ukhti, wahai saudariku, sirrullah afsyaitihi, rahasia Allah kenapa kau buka? Rahasia Allah kenapa kau buka? Artinya tidak usah pakai nyebutkan, minta sesuatu untuk aku buka puasa di hari ini. Artinya mereka itu menganjurkan amal ibadah semakin kita tutupi maka semakin baik. Sirrullah, rahasia Allah. Ketika kita mengamalkan amal ibadah, jelas ini puasa sunnah, bukan puasa wajib, bukan. Karena puasa wajib itu, kenapa kita kalau sholat berjamaah, sholat wajib itu sangat dianjurkan untuk di masjid, bukan di rumah. Bukan alasan, takut Ustaz sholat di masjid takut riya misalkan. Jadi sholat di rumah itu alasan tidak diterima. Karena sholat wajib atau perintah-perintah yang diwajibkan oleh Allah itu bukan tempat orang untuk dipuji. Ketika inti melakukan sholat di waktu, tidak dipuji. Kenapa? Karena memang itu kewajiban. Ketika kita puasa Ramadan, alhamdulillah puasa Ramadan, kita dipuji. Itu bukan hal yang mendorong orang lain untuk memuji kita. Jadi hal-hal yang wajib dianjurkan untuk dilakukan di tempat yang ramai. Sholat wajib dianjurkan berjamaah. Puasa wajib, semua tahu orang muslim pasti wajib puasa. Tapi ibadah yang sekiranya kita bakal dipuji sama orang, mengeluarkan zakat, itu bukan untuk dipuji. Ketika ada orang terang-terangan mengeluarkan zakat, memang wajib untuk dia mengeluarkan zakat. Tapi kalau orang sedekah, nah itu bukan wajib. Orang sholat sunnah, itu bukan wajib. Puasa sunnah, bukan wajib. Sunnah, tambahan dari kita. Nah itu tempat kita akan dipuji oleh orang lain. Oleh karena itu dianjurkan sekali dari Nabi besar Muhammad, beliau mengatakan sholat sunnahlah di rumah. Nabi itu sangat menganjurkan untuk sholat sunnah di rumah. La taj'alu buyutakum kubura. Kata Nabi, jangan jadikan rumah kalian itu kuburan. Tak pernah dibuat ibadah sama sekali. Makanya beliau itu ba'diyah isya di rumah. Beliau qobliyah subuh itu di rumah. Beliau qobliyah subuhnya tidak pernah di masjid, di rumah. Ba'diyah isya di rumah. Setelah sholat Jumat, ba'diyatul Jum'ah beliau juga di rumah. Itu sunnah yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Agar rumah beliau, ini rumah Nabi padahal sebenarnya itu buat kita, agar rumah kita tidak jadi kuburan, tapi kita jadikan juga ibadah kita ada di rumah kita. Dan alasan lain kata ulama,
biar kita tidak terkena penyakit riya, pengen dipuji. Karena amal-amal sunnah itu kita akan dipuji oleh orang lain. Ketika kita rajin sholat sunnah, ketahuan sama wong, dipuji. Ketika kita rajin puasa sunnah, ketahuan sama wong, oh ini luar biasa, rajin puasa Senin Kamis. Tapi kalau puasa Ramadan tidak dipuji. Ketika orang bersedekah, oh masya Allah dermawan dia nih, sedekah terus. Kalau zakat tidak wajib memang. Makanya oleh Ma'ruf Al-Karhi perempuan tadi ditegur, wahai saudariku, rahasia Allah, kenapa kau bongkar? Kau puasa, kau ibadah sunnah kepada Allah, itu rahasia antara dirimu dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Afsyaitihi, kau bongkar, jangan dibongkar seharusnya, tutupi. Semakin kita menutupi amal ibadah sunnah kita, semakin diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Ma'ruf ala Dajlatin di Baghdad, diriwayatkan Ma'ruf Al-Karhi suatu hari bersama murid-muridnya berjalan di pinggir sungai yang ada di Baghdad. Izmarra bina ahdathun yadribuna al-malahi wa yashrabun. Kata muridnya tadi menceritakan, kami melewati ada kelompok anak muda lagi nongkrong di pinggir sungai. Biasa gawe anak muda lagi nongkrong pinggir sungai. Wa yashrabun. Mereka lagi memainkan musik yang haram dan mereka lagi mabuk. Lagi mabuk ini dilewati sama Ma'ruf Al-Karhi. Faqila lahu ud'u alaihim. Maka sebagian yang hadir daripada murid Ma'ruf mengatakan kepada Ma'ruf, doakan mereka. Alaih beda. Kalau di dalam bahasa Arab alaihi walahu itu beda. Alaihi walahu. Kalau alaihi itu artinya doa celaka. Ud'u alaihi, doakan mereka biar celaka. Kalau ud'u lahum, doakan biar mereka selamat atau kebaikan untuk mereka. Beda. Alaih, jadi ala sama lahu beda kalau dalam bahasa Arab. Ud'u alaihim, murid-murid tadi mengatakan doakan wahai Ma'ruf biar mereka celaka, kualat, maksiat soalnya. Farafa'a yadahu, kemudian Imam Ma'ruf Al-Karhi mengangkat tangannya. Ilahi wa sayyidi, as'aluka an tufarrihahum fil jannah kama farrahtahum fid dunya. Apa doa Ma'ruf? Ya Allah, aku meminta kepadamu sebagaimana kau senangkan mereka di dunia, senangkan mereka di surgamu ya Allah. Ini doa arif billah, doa orang yang penuh hatinya rahmat, bagian daripada rahmat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak boleh kalau kita lihat orang yang maksiat siapapun itu, kita langsung laknatlah, kita caci maki, tidak boleh. Harus rahmat kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Imam Ma'ruf Al-Karhi bukan doai mereka kualat, tapi doai mereka, ya Allah, sebagaimana kau buat mereka senang di dunia sekarang, ketawa-ketawa, yang mabuk kan cak gila, ketawa-ketawa, tolong ya Allah senangkan mereka juga di surgamu ya Allah. Doanya luar biasa. Diriwayatkan pernah suatu saat bumi itu meminta kepada Allah, ya Allah, izinkan aku untuk menelan para ahli maksiat daripada keturunan Adam di bumi ini. Pegel sudah bumi ini. Langit juga izin, ya Allah, izinkan aku tolong untuk melempari mereka batu penghuni muka bumi ini yang banyak maksiat. Laut juga izin, ya Allah, izinkan aku untuk membanjiri mereka, untuk bikin tsunami, untuk manusia yang banyak maksiat. Api neraka jahanam juga izin, ya Allah, izinkan biar apiku turun ke muka bumi menghanguskan umat manusia yang banyak maksiat. Jadi 4 elemen ini atau 4 makhluk ini izin sama Allah untuk ngazab kita. Apa jawab Allah? Lau khalaqtumuhum la rahimtumuhum. Lau khalaqtumuhum la rahimtumuhum. Kata Allah, kalau kalian yang menciptakan mereka, kalian akan sayang kepada mereka. Tidak diizini sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Allah, aku yang menciptakan mereka, maka aku sayang kepada mereka. Kalau kalian yang menciptakan mereka, kalian pasti sayang kepada mereka. Rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Ma'ruf tadi angkat tangan, ya Allah, senangkan mereka di surga sebagaimana engkau menyenangkan mereka di dunia. Muridnya tadi ada yang komentar, wahai guru, kami meminta kepadamu ud'u alaihim wala nad'u wala tad'u lahum. Yang kami minta doakan mereka celaka, bukan doakan mereka senang. Apa jawab Ma'ruf Al-Karhi? Idza farahahum fil akhirah taba alaihim fid dunya walam yadurrukum syai'. Doa dari Imam Ma'ruf ini luar biasa.
kata Imam Ma'ruf, kalau mereka akan disenangkan oleh Allah di surga, artinya Allah akan beri taufik mereka untuk bertaubat. Jadi bukan dalam keadaan ini, bukan dalam keadaan mabuk mereka akan masuk surga, tidak, mustahil. Tapi mereka akan diberi hidayah oleh Allah untuk bertaubat sehingga mereka masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka di dunia senang, mereka juga di akhirat senang, masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah pewaris hakiki dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika melihat saudaranya seagama maksiat, maka mereka akan lebih sayang. Ketika melihat saudaranya maksiat, lebih sayang, lebih perhatian. Ini lagi sakit, ini lagi keluar dari lingkaran, ini lagi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dikatai, bukan dilaknat, bukan dicaci maki, bukan dijauhi, bukan, tapi didekati, dirangkul agar kembali ke lingkaran, agar kembali ke jalan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini harus ada pada hati setiap orang muslim, sehingga kita semua akan mencintai sesama lain karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Imam Ma'ruf meninggal di tahun 200 Hijriah. Jadi tahun 200 Hijriah beliau meninggal, dan kuburan beliau Ma'ruf terkenal di Baghdad sampai sekarang jadi tempat ziarah. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan dari Ma'ruf Al-Karfi. Amin ya rabbal alamin. Ya